Hasil Timnas U17 Indonesia vs Uzbekistan. Indonesia unggul 1-0 melalui gol Dimas Prasetyo. Satu-satunya gol di babak pertama dicetak oleh Dimas Prasetyo di menit 17. Meski Timnas U17 mendapat banyak peluang, tetapi gagal dimanfaatkan untuk membobol gawang Uzbekistan lebih banyak. Di sisi lain, Uzbekistan U17 kesulitan menciptakan peluang. Meski memiliki ball possession lebih banyak, Tewito Wolves gagal memanfaatkannya menjadi peluang berbahaya di laga kedua Piala Kemerdekaan 2025. Di menit kedua, Indonesia U17 mendapatkan tendangan bebas usai Uzbekistan melakukan pelanggaran. Namun, sebuah peluang dari Setkiece yang didapatkan Ida Bagus masih mampu digagalkan oleh penjaga gawang Uzbekistan. 2 menit berselang giliran Raffi Rashid yang mendapatkan peluang emas. Umpan Noah Pohan membuat Raffi terbebas dan tinggal berhadapan dengan kiper Uzbekistan, tetapi sepakannya masih melebar dari gawang. Uzbekistan berupaya menguasai jalannya pertandingan. Namun, ball possession tinggi yang mereka miliki gagal dimanfaatkan menjadi peluang. Serangan Uzbekistan kerap terhenti di area tengah maupun pertahanan Indonesia U17. Menit ke-11 Timnas Indonesia U17 berhasil mencetak gol melalui Dimas Adi Prasetyo. Bermula dari pergerakan Azizu Milanista, umpan silang yang dia berikan salah diantisipasi lini belakang Uzbekistan. Dimas Prasetyo kemudian menendang bola ke gawang yang kosong, 1-0 Garuda Muda unggul. Uzbekistan U17 tampil lebih agresif di sisa babak pertama agar bisa menyamakan skor. Sementara Indonesia U17 lebih banyak mengandalkan serangan balik cepat mengandalkan Dimas Prasetyo, Aaron Ocknell, hingga Raffi Rashid. Akan tetapi, hingga babak selesai tidak ada gol tambahan yang tercipta. Indonesia U17 unggul 1-0 melalui gol tunggal Dimas Adi Prasetyo. Proses naturalisasi Mauro Zijostra rupanya sudah di depan mata, bahkan sudah ada update lanjutan yang sangat jelas sekali. Yaitu, berkas-berkas peralihan kewarganegaraan untuk Zijostra sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini tentunya adalah kemajuan yang sangat positif. Belum lagi, proses naturalisasi striker FC Volendam itu memang agak dipercepat lantaran mengingat dekatnya skuad Garuda dengan laga rempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang jelas, pihak PSSI pun sudah mengetahui kapan tanggal pastinya bagi Zijostra untuk disumpah menjadi seorang WNI. Jawabannya itu adalah di bulan Agustus, jika mengutip dari statement Ketum PSSI. Yang pasti, karena dokumen sudah ditandatangani oleh Presiden dan masuk ke meja DPR, tentu proses selanjutnya akan dibawa ke meja Menteri Hukum. Setelahnya, bisa untuk kemudian nanti berkas kewarganegaraan disetujui, hingga permohonan naturalisasi dan gelar WNI dapat menjadi milik Zijostra. Sehingga pada puncaknya adalah prosesi pengambilan sumpah, yang merupakan prosedur paling inti daripada perpindahan kewarganegaraan. Dan yang tidak kalah penting juga adalah proses peralihan federasi, misalkan bagi Mauro yang nanti akan berubah federasinya dari yang awalnya KNVB jadi PSSI. Tentunya, proses naturalisasi Mauro merupakan bagian yang paling dinanti oleh fans Garuda, mengingat pemain ini adalah satu sosok yang penting untuk lini depan. Karena bermain sebagai striker, itu pun yang membuat proses naturalisasi Mauro bisa lebih dipercepat dan diproyeksikan dapat selesai sebelum round 4 dimulai. Oleh karenanya, Ketum PSSI bilang bahwa proses alih kewarganegaraan Mauro akan dipercepat di bulan Agustus ini. Jurnalis Italia Fabrizio Romano menjawab rumor Messi Huggles ke Crystal Palace pada bursa transfer musim panas 2025. Saat ditanya pengamat sepak bola tanah air Hanif Tamrin via pesan singkat. Hai Fabrizio Romano, saya ingin bertanya satu pertanyaan. Ada rumor Messi Huggles diincar Crystal Palace. Apa Anda tahu soal ini? Tanya Hanif ke Fabrizio Romano. Saya nggak tahu, kata Fabrizio Romano menjawab pertanyaan Hanif. Hanif mengambil kesimpulan, kabar Messi Huggles ke Crystal Palace hanya fiktif belaka. Kabar Messi Huggles diincar Crystal Palace pertama kali dimunculkan akun CMA. Akun ini menyebut Messi Huggles telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Crystal Palace. Direktur Teknik FC Twente pun buka suara soal kabar Messi Huggles gabung Crystal Palace. Jan Streuer secara tegas tidak tahu-menahu soal kabar yang menyebutkan sang pemain diburu Crystal Palace. Saya tidak tahu menahu soal ini, kata Jan Streuer. Jadi kemana Messi Huggles akan berlabuh pada bursa transfer musim panas 2025? Menarik untuk dinantikan.
Sorotan kembali tertuju pada rencana naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Kali ini, nama striker klub Serie A, Bologna FC, Tigres Dalinga, yang disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dari kawasan Tanjung Priok, Jakarta, mencuat sebagai kandidat terkuat. Langkah PSSI mengincar Dalinga bukan tanpa alasan. Pasalnya, striker naturalisasi sebelumnya, Ole Romein, mengalami cedera serius saat membela Oxford United dalam laga pramusim melawan Arema FC di ajang Piala Presiden 2025. Akibatnya, striker andalan timnas Garuda itu harus absen panjang, termasuk tidak bisa bermain di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam situasi darurat tersebut, PSSI kabarnya bergerak cepat. Akun kabar bola Gadura pertama kali membocorkan informasi mengejutkan tersebut. Mereka menyebut PSSI tengah mengincar striker kelas A dari klub Serie A Italia, dan sosok itu adalah striker Bologna Tigres Dalinga. Dengan tinggi 185 cm, dia terkenal sebagai penyerang andal dengan naluri mencetak gol tinggi. Pemain ini juga memiliki nilai pasar fantastis. Transfermarkt mencatat harga pasarnya mencapai 208,58 miliar. Jika Dalinga benar dinaturalisasi, kehadirannya akan membawa kualitas Eropa ke lini depan Garuda. Dengan gaya bermain agresif dan pengalaman di Liga Top Eropa, ia bisa menjadi solusi jangka panjang lini serang timnas Indonesia. Apalagi, keberadaan Jai Zes dan Sandy Walsh menunjukkan pemain naturalisasi berkualitas mampu langsung nyetel dengan skema Sintayong. Bila proses naturalisasi Dalinga berjalan lancar, publik sepak bola Indonesia boleh berharap banyak dari duet lini belakang dan depan yang sama-sama berstandar Eropa. Kevin Dix langsung mendapatkan peran penting di tim meski baru bergabung di Borussia Mönchengladbach. Pemain timnas Indonesia itu bergabung dengan Mönchengladbach pada awal musim ini. Dix datang dengan status bebas transfer usai kontraknya habis bersama FC Copenhagen. Meski tergolong anak baru, pelatih Mönchengladbach Gerardo Soane menaruh respek penuh kepada Dix. Pemain belakang serba bisa itu dinilai sang juru taktik sebagai pemain dengan kepemimpinan yang kuat. Kevin Dix memang tidak menjabat kapten tim karena peran itu akan diemban oleh tim Kleindienst. Namun, Dix bersama Rod Torres, Nico Elvedi, dan Philip Sandler dipilih sebagai dewan tim. Dewan tim ini merupakan forum di mana para pemain, pelatih, atau staf pendukung berkumpul untuk mendiskusikan berbagai aspek seperti taktik, strategi, masalah internal, atau bahkan isu di luar lapangan yang memengaruhi performa tim. Keputusan pelatih Mönchengladbach menempatkan Dix dalam dewan tim bukan tanpa dasar. Saat masih memperkuat FC Copenhagen, Dix merupakan salah satu kapten tim dan dipercaya jadi algojo tendangan penalti meski berperan sebagai bek tengah. Upaya PSSI memburu talenta keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia kembali menjadi sorotan. Kali ini, giliran Miliano Jonathans, winger muda berbakat milik FC Utrecht, yang dikabarkan masuk dalam daftar prioritas naturalisasi jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumor tersebut pertama kali diungkap oleh media sepak bola Belanda, Voetbal Premier, yang menyebut bahwa PSSI sedang menjalin komunikasi intensif dengan keluarga dan agen Jonathans. Pemain berusia 21 tahun ini disebut-sebut sebagai target serius PSSI guna memperkuat lini serang Garuda yang tengah pincang usai cederanya oleh Romein, striker utama timnas Indonesia. Miliano Jonathans bukan nama asing di sepak bola Belanda. Ia menimba ilmu di Akademi Vitesse dan sempat mencuri perhatian saat bermain di kasta kedua, Keukenkampioen Divisie, sebelum hijrah ke FC Utrecht pada Januari 2024. Nilai pasarnya saat ini mencapai 15,64 miliar menurut Transfermarkt, menjadikannya sebagai salah satu winger muda potensial dengan harga tinggi yang bisa dinaturalisasi oleh Indonesia. Jonathans diketahui memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Secara regulasi, Jonathans memenuhi syarat FIFA untuk berpindah asosiasi karena belum pernah bermain dalam laga kompetitif bersama timnas Belanda di level senior. Proses administrasi pun diyakini bisa berjalan mulus jika kesepakatan tercapai. Jika proses ini rampung sebelum September 2025, Jonathans diprediksi akan langsung dipanggil untuk FIFA Matchday menghadapi Lebanon dan Kuwait. Ia bahkan berpotensi membentuk duet baru bersama Romain and striker Oxford United itu pulih tepat waktu.